Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Kita akan bersama-sama menikmati berkat kebenaran akan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Menyerah, Ada Harapan Baru. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang penuh syukur dan penuh pengharapan. Kami memuji Engkau atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Bapa, kami menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Kadangkala badai menerpa hidup kami, membawa duka cita, kekecewaan, dan tantangan yang berat. Namun di tengah badai itu, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bapa, melalui renungan kami hari ini, kami ingin lebih mendalami janji-Mu, bahwa setelah badai, pasti ada pelangi. Tolong bukakan mata hati kami untuk melihat keindahan yang tersembunyi di balik setiap kesulitan yang terjadi. Bantulah kami untuk semakin bergantung padamu dan menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda melihat pelangi setelah hujan deras? Keindahan warna-warni itu begitu memukau, bukan? Pelangi menjadi simbol harapan setelah badai. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan selalu mengalami badai kehidupan, namun di balik setiap badai yang terjadi, Tuhan telah menyiapkan pelangi yang lebih indah. Mari kita sejenak merenungkan kisah-kisah dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana Tuhan menolong umatnya keluar dari badai dan memberikan harapan yang baru. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Saudaraku, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita ingat kembali konteks kisah Elia ini. Elia adalah seorang nabi yang besar. Namun ia merasa sangat lelah dan putus asa pada waktu itu. Ia dikejar oleh Ratu Isabel yang ingin membunuhnya. Dalam kesendirian dan ketakutannya itu, ia meminta Tuhan untuk mengakhiri hidupnya saja. Mari kita perdalam pengertian kita akan peristiwa ini, saudaraku. Yang pertama, Tuhan menolong dalam kelemahan. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa di saat-saat tergelap, ketika kita merasa paling lemah dan putus asa, Tuhan hadir untuk menolong kita. Elia dalam kelelahannya tertidur di bawah pohon arar. Dalam keadaan yang tidak berdaya inilah seorang malaikat datang kepadanya. Yang kedua, makanan rohani. Malaikat itu tidak hanya membangunkan Elia, tetapi juga memberinya makanan. Makanan itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tetapi juga untuk memberikan sesuatu kekuatan. Kekuatan ini bisa diterjemahkan sebagai kekuatan jasmani, juga kekuatan dalam iman. Inilah yang utama. Ini adalah gambaran makanan rohani yang kita butuhkan dalam perjalanan iman kita di zaman sekarang ini. Yang ketiga,
harapan baru. Setelah makan, Elia melanjutkan perjalanannya. Ia diberikan kekuatan yang baru, diberikan pengharapan yang baru. Ia tidak lagi merasa sendirian, merasa lelah, dan merasa putus asa. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada Elia. Kisah Elia ini memberikan kita beberapa pelajaran penting bagi kita hidup di zaman sekarang ini. Sekalipun kita merasa ditinggalkan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita merasa lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan hidup ini. Dan di tengah badai kehidupan yang terjadi, Tuhan selalu memberikan harapan yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, angka penderitaan depresi juga semakin meningkat. Depresi adalah kelelahan mental yang disebabkan oleh tekanan hidup yang terus-menerus. Depresi menjadikan seseorang mengalami perubahan negatif dalam pikirannya, dalam suasana hatinya, dan juga dalam tingkah lakunya. Banyak orang yang tidak mampu melewati kelelahan panjang pada masa depresi ini, lalu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Statistik WHO menyatakan bahwa depresi itu merenggut lebih dari 850.000 jiwa setiap tahun. Alkitab mencatat ada seorang nabi yang menderita kelelahan mental yang akut, yaitu Elia. Jangankan berada di euforia kemenangan setelah dia menaklukkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Elia malah terpuruk dan ingin mati setelah mendapat ancaman dari permaisuri Raja Ahab. Permaisuri ini bernama Isabel. Menanggapi keadaan Elia yang lari ketakutan dan menjadi putus asa, bahkan Elia ingin mati, tetapi Tuhan tidaklah menjadi marah. Tuhan malah bertindak layaknya seorang sahabat bagi Elia. Melalui malaikatnya, Tuhan memenuhi kebutuhan fisik Elia. Tuhan juga mendengarkan keluh kesah Elia. Dan Tuhan meminta Elia kembali melakukan pekerjaan pelayanannya. Tuhan menyatakan ada banyak rancangan pelayanan bagi Elia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah Anda sekarang ini sedang lelah secara mental, didera berbagai permasalahan kehidupan? Alamilah sendiri kehadiran dan persahabatan dari Tuhan yang memulihkan itu. Apakah di sekitar Anda ada orang yang saat ini sedang mengalami keterpurukan jiwanya? Sebagaimana Allah telah menjadi sahabat bagi Elia, marilah kita juga menjadi sahabat bagi mereka yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis. Dalam kesunyian kami merenungkan kisah Elia yang lelah dan merasa putus asa. Tuhan, kami sadar bahwa badai kehidupan seringkali melanda dan membuat kami merasa lemah. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu ada di sisi kami, seperti Engkau yang mengutus malaikat untuk memberi makan dan membangkitkan semangat Elia. Tolonglah kami untuk tetap berpegang pada janji-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan atau melupakan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala badai dalam hidup kami, dan tetap berharap hanya kepada mukjizat-Mu. Terima kasih Tuhan,
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagimu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, Tuhan adalah sahabat yang sejati bagi kita semua. Telinga, mulut, dan tangan seorang sahabat sejati akan menyembuhkan luka-luka batin kita dan membangkitkan harapan yang baru bagi kita yang sedang letih lesu menghadapi beratnya pergumulan hidup yang terjadi. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.